Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Main TV, keluarga besar Manfaat Kebumen semuanya. Kita berjumpa kembali dalam program Main TV. Dan pada perjumpaan kali ini saya sudah ditemani dengan 3 orang siswa siswi Manfaat Kebumen ini. Mereka akan apa dan untuk apa mereka diundang? Biar mereka nanti akan menjelaskan masing-masing. Intinya bahwa di Manfaat Kebumen ini sedang mau melaksanakan satu perhelatan besar yang disebut dengan pemilihan ketua OSIS. Nah, Pilketos ya, pemilihan ketua OSIS. Nah, 3 orang siswa-siswi yang ada di depan saya ini, mereka adalah kader-kader calon ketua OSIS yang sudah dipilih untuk ikut kontestasi pemilihan ketua OSIS. Calon kader bangsa juga, betul kata Pak Direktur, ini juga calon kader bangsa. Seperti apa mereka ke depan memimpin akan banyak ditentukan dengan kepemimpinan mereka di ketua OSIS. Oke, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian masing-masing 3 orang ini untuk satu, kalian menjelaskan nama, kemudian kelasnya, kelas berapa, kemudian ini kan mewakili ketua, calon ketua, terus wakil ketua 1, wakil ketua 2. Nah, tentu ini sudah jadi satu tim ya, satu tim. Nanti kelasnya pasti berbeda-beda. Nah, nanti kalian akan menjelaskan nama, kelas, dan juga seandainya kalian terpilih sebagai ketua OSIS, nanti program-programnya apa, atau kalian bisa menjelaskan visi misinya apa untuk menjadi ketua OSIS di Manfaat Kebumen. Dan yang paling penting kalian bisa menjelaskan kenapa kalian merasa saya nih layak jadi ketua OSIS di Manfaat Kebumen. Kenapa kalian bisa merasa seperti itu? Nanti akan kalian jelaskan. Oke, dari mana dulu ini? Siapa dulu? Yang pertama ini yang subur sekali. Subur sekali. Silahkan nanti dijelaskan namanya siapa, kemudian kelas berapa. Monggo, silakan. Pegang saja enggak apa-apa mic-nya. Nah, kamera di sana ya, kamera. Nah, di situ kamera itu. Oke. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guguh Adi Prasetyo dari kelas 11 MIPA 1. Kelas 11? MIPA 1. Oke, kelas 11 MIPA 1 ini calon kalian, delegasi kalian ya. Nanti harus didukung ini. Terus? Nah, kamu di sini mau ngapain? Ini kan kamu sebagai ketua OSIS, calon ketua OSIS ya? Atau calon wakil? Calon ketua. Nah, calon ketua, silakan. Apa visi misimu apa nanti sebagai seandainya kamu dalam mencalonkan ketua OSIS ini? Silakan, Mas Kukuh. Baik. Untuk visinya yaitu menjadikan organisasi OSIS sebagai tempat untuk mengembangkan potensi yang ada dan menjadi wadah untuk aspirasi serta inspirasi bagi siswa-siswi Manfaat Kebumen. Luar biasa. Itu misinya ya? Visinya. Oh, menjadi wadah untuk menggali potensi bagi siswa-siswi Manfaat Kebumen. Ada lagi yang mau dijelaskan, Mas Kuku? Silakan. Visinya. Ya. Oke, itu visi, sekarang misinya. Kalau visinya sudah. Misinya pertama apa? Yang pertama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, misi yang pertama sangat mulia sekali. Baik, yang kedua sekarang. Yang kedua, menegaskan kerapihan serta kesopanan dalam berpakaian. Menegaskan kerapian ya. Dan kesopanan dalam berpakaian, maksudnya kedisiplinan ya, meningkatkan kedisiplinan ya, meningkatkan kedisiplinan dalam berpakaian yang sesuai dengan
aturan yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Kira-kira begitu ya Mas Kuku. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa Mas Kuku? Yang ketiga, selalu mendukung kegiatan positif baik dalam segi akademis maupun non akademis. Oke, selalu mendukung, harus dong. OSIS harus mendukung kegiatan positif. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau ada kegiatan negatif apa yang akan dilakukan oleh Kuku sebagai ketua OSIS? Kalau yang positif pasti harus mendukung. Tapi kalau ada anak-anak yang melakukan kegiatan yang negatif dan itu anggota OSIS ternyata, apa yang akan dilakukan oleh Mas Kuku? Ya begini Pak. Nah, gimana? Kan tadi ada salah satu anggota ya. Ini kan yang ditonton anggota. Contoh, iya contoh. Betul. Ya anggota sendiri ya. Ya mungkin. Ya biasanya ya jangan mungkin lah. Yang pasti aja. Yang pasti saja. Oke, gimana? Kalau misal ada anggota yang apa itu tadi yang ya gampangnya gini, kamu kan di kedua menegaskan kedisiplinan berpakaian ya misinya. Umpama itu positif, bagus. Umpama ada anggotamu yang tidak disiplin dalam berpakaian, nah itu kan berarti sudah negatif. Nanti apa yang ingin dilakukan oleh saudara Kuku sebagai ketua OSIS, calon ketua OSIS? Ya yang pastinya itu ya langsung ditegur aja. Oke, ditegur. Ya ditegur. Sekali sudah, lalu ngulangi lagi yang kedua. Ya kalau memang sudah berkali-kali, ya sudah dibilangin, bilangin berkali-kali tetap masih kayak begitu. Iya. Ya tentunya nanti anak tersebut diberikan sanksi aja. Sanksi. Oke, sanksi ya. Iya. Sanksi. Intinya tetap dilakukan dengan cara bijak ya Mas Kuku ya. Kalau ada anggota, maksud saya gini, meskipun anggota sendiri, tapi kalau dia tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Mas Kuku sebagai calon ketua OSIS, menyalahi visi dan misi, Mas Kuku harus tetap bersikap tegas ya. Disiplin itu harus bijak. Oke. Misi yang ke berapa sekarang Mas Kuku? 3 ya? Keempat. Oke, apa yang terakhir keempat? Yang terakhir. Oke. Yaitu mewajibkan keikutsertaan siswa-siswi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mewajibkan keikutsertaan siswa-siswi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Banyak sekali ekstrakurikuler di MAN 4 Kebumen ini. Kalau tidak salah itu ada sekitar 23. Nah itu kalau ada 23 kegiatan ekstrakurikuler, berarti Mas Kuku ini harus bisa menghandle. Gimana ini anak-anak OSIS harus bisa aktif di situ. Ada lagi Mas Kuku yang mau disampaikan? Ini untuk sebenarnya ini ya misi yang keempat atau yang terakhir tadi itu buat melakukan yang tadi saya bacakan, yaitu visinya yaitu mengembangkan potensi yang ada. Oke. Jadi begini, kan setiap siswa kan pastinya memiliki kepribadian yang beda-beda. Oke, terus kemampuan yang beda-beda juga. Betul. Nah, saya itu makanya itu mewajibkan ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler itu biar apa? Mengembangkan potensi yang ada gitu. Biar mengembangkan potensi. Jadi, mereka sebenarnya punya potensi dan harus dikembangkan. Iya, tugas OSIS gitu ya Mas Kuku ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk visi misi yang sudah disampaikan oleh Mas Kuku. Kemudian wakilnya sekarang, saya ingin tanya wakilnya, boleh berkenalan? Perkenalkan. Oh, ketua. Oh gitu. Jadi bukan wakil ya. Oh, ini berarti paslon 1, paslon 2 dan paslon. Kau paslon 2. Paslon 2, paslon 3. Oke, silahkan sekarang gantinya. Nah, silahkan ganti sekarang. Silahkan Mas jelaskan nama, kelas, mungkin visi misi juga disampaikan. Explore sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuhrul Anam dari Zuhrul Anam dari kelas
11 MIPA 5. 11 MIPA 5. Baik, tepuk tangan untuk 11 MIPA 5. Ini calon kalian, delegasi dari kelas kalian. Terus Zuhrul Anam, Mas Zuhrul Anam. Lanjutkan. Lanjut aja langsung ke Ya. visi. Visi misi, boleh. Visi saya jika menjadi ketua OSIS yaitu menjadikan OSIS Manfaat Kebumen sebagai organisasi yang unggul, progresif, inovatif, dan terbuka untuk menampung aspirasi siswa-siswi serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan OSIS sebagai sarana mengasah kreativitas. Wow, keren sekali. Misinya komplit ya kalau saya kalau saya mendengar tadi komplit sekali. Oke, sekarang misinya apa saja? Misinya nomor 1 yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terus yang kedua? Nomor 2, bekerja sama antar ekstrakurikuler di Manfaat Kebumen. Iya, terus yang ketiga? Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Oke, terus ada Yang lagi? keempat, membangun program aksi bela negara untuk membentuk pribadi siswa yang memiliki jiwa nasionalisme. Masya Allah, loh. Bela negara untuk menggali jiwa nasionalisme. Ada lagi? Sudah cukup. Baik. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, Mas, untuk Mas Zuhrul Anam. Ini misalnya sekarang yang sedang diperjuangkan itu jangan sampai terjadi tindakan bullying di sekolah, ya, tidak boleh tindakan bullying di sekolah itu tidak boleh, apalagi di madrasah. Nah, sekarang misalnya Mas Zuhrul Anam terpilih nanti sebagai ketua OSIS lalu menghadapi satu kasus terjadinya bullying di Manfaat Kebumen dan pelakunya itu adalah contoh umpama pelakunya adalah anggota OSIS sendiri ketika dan perilaku bullying itu terjadi ketika sedang ada masa perkenalan siswa-siswi baru misalnya. Nah, yang akan dilakukan oleh Mas Zuhrul Anam itu apa saja kira-kira? Bagaimana menyikapi kasus itu? Oke, berarti yang membuli anak dari OSIS ya, Pak? Iya, yang membuli pelakunya anggota OSIS. OSIS. Nah, Mas Zuhrul Anam mau ngapain itu? Anggota OSIS. Oke. Yang membuli anggota OSIS ini, saya sebagai ketua tentu saja pertama menegurnya. Oke. Pastinya jika seorang ketua menegur anggotanya pasti akan nurut. Biasanya seperti itu. Yeah. Tapi jika belum nurut juga, masih diulang-ulang lagi bullying itu, saya akan memberikan sanksi, entah itu sanksi fisik atau apapun itu. Oke. Sanksi fisik itu gimana, Mas? Kayak misalkan sanksi fisik mungkin kayak push up. Oh atau gitu apa ya. gitu. Jangan digantung ya, nggak boleh. Kok sanksi fisik digantung? Oke, intinya gini nanti Mas Zuhrul Anam. Kalau terjadi, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah di OSIS? Itu kuncinya koordinasi. Ya, koordinasi. Tidak boleh mengambil kebijakan sendiri, memberikan sanksi sendiri, harus dengan koordinasi, kerjasama, musyawarah lah kayak gitu. Oke, ada lagi Mas Anam yang mau disampaikan? Udah. Oke, lanjut ke Sri Kandi sekarang. Nah, ini perempuan sendiri. Sri Kandi ya, Sri Kandi. Silahkan perkenalkan nama, kelas, juga kemudian visi misinya. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sherylia Prianto dari kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1. Baik, ini 11 IPS 1. Kelas 11 IPS 1 ya. Iya. Oke, terus Saya calon ketua OSIS paslon nomor 2. paslon nomor 2. Oke, sekarang silakan dieksplorasi visi misinya apa. Ya, kami mempunyai visi yaitu menjadikan OSIS Adibrata Kesatria sebagai wadah aspirasi dan inspirasi siswa-siswinya. Dan juga membangun karakter yang dilandaskan oleh visi Manfaat Kebumen. Baik, visinya masih diwarnai dengan mengikuti atau banyak terinspirasi dari visi Manfaat Kebumen. Oke, sekarang misinya apa kalau Anda nanti sebagai ketua OSIS? Untuk misi yang pertama yaitu mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan potensi dan kreativitas siswanya melalui program kinerja OSIS setahun ke depan. Untuk yang ketiga, menjadikan OSIS
yang berwawasan lingkungan, bermanfaat bagi sekolah maupun luar sekolah. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengadakan sidak atau penertiban siswa-siswinya seminggu. Bekerja sama dengan organisasi lain. Organisasi lain itu yang ada di Manpat Kebumen atau di luar? Iya Bapak, jadi di MAN itu kan banyak sekali organisasi, mungkin ada PKS gitu. Kita bisa bekerja sama bersama organisasi PKS untuk menertibkan siswa-siswinya melalui sidak mingguan. Sidak mingguan ya? Iya. Sidak itu nanti ini peringatan ini ya, jangan sampai ketika sidak terjadi malah terjadi perilaku ketidakdisiplinan, nanti dihukum, disanksi lah kira-kira begitu. Baik, saya ingin tanya lagi, ini kalian bertiga merasa terpaksa mau jadi calon ketua OSIS atau memang merasa terpanggil untuk ikut mengabdi di Manpat Kebumen sebagai ketua OSIS? Dari Mas Kukuh dulu, kira-kira apa? Jawabannya singkat saja. Terpanggil atau nggak apa-apa diungkapkan saja. Terpaksa Pak, kayaknya saya terpaksa. Misalnya merasa terpaksakah atau Anda memang merasa terpanggil untuk ikut mengabdi di Manpat Kebumen? Saya mau tanya tadi dulu Pak. Ya. Itu jawaban 2 itu boleh yang lain apa enggak? Boleh. Kalau punya jawaban lain boleh, bebas. Apa saja? Tadi kan pilihannya antara terpaksa dan terpanggil. Terpanggil, betul. Kalau menurut saya sendiri belajar dari yang dulu, kan betul. Juga saya pernah menjadi calon wakil. Oh iya, dulu calon wakil. Betul. Calon wakil ketua OSIS yang dulu. Kalau tahun ini angkatan 39 besok, betul. Kan insya Allah saya diamanahkan untuk menjadi calon ketua. Nah, kalau pertanyaan antara terpanggil dan terpaksa, itu saya menyanggahnya begini. Gimana? Kalau omongkan terpaksa, saya menolak. Tapi kalau diomongkan terpanggil juga saya menolak. Mau pilihanmu? Jadi pilihan saya cuman yang di tengah-tengah gitu loh Pak. Apa itu? Ya kayak semisal ya kalau besok jadi ya insya Allah harus jaga, insya Allah sih harus harus dilakukan. Itu sudah amanah ya. Itu sudah diamanahkan ya begitu. Ya kalau semisal gini, makanya saya lebih ambil ke OSIS begini. Karena mungkin kalau nggak salah dengar dari Bapak Pembina OSISnya, betul. Kalau nggak salah pernah ngomong gini, ya mungkin salah dengar atau enggak saya ya. Semoga nggak ya salah. Mohon maaf kalau salah. Iya, santai saja. Intinya begini, saya kan juga ikut organisasi yang lain. Betul. Maaf, saya sepil karena mungkin ini kan live streaming ya. Nanti ada yang kurang tidak berkenan, nah intinya begitu. Terus makanya saya lebih ambil di OSIS. Ya memang itu juga jawaban yang dari lain. Dulu saya juga pas wawancara dulu ya. Iya, betul. Itu juga saya pernah ngomong begini. Ya memang kan saya di Manpat ini kan ada kewajiban juga selain dari OSIS gitu loh. Makanya betul. Kemarin dulu waktu diwawancarai saya jawabnya setengah ke OSIS, setengah ke tugas-tugas saya sebagai siswa, ininya begitu ya. Jadi dengan menerima pinangan jadi ketua OSIS, biar Anda total di OSIS, seperti itu kira-kira ya. Ya intinya ya kira-kira begitu. Iya. Kalau masalah yang lain itu tadi dari Bapak Pembinanya, saya kayak pernah pengen Pak saya jangan dijadikan begini-begini, tapi kayaknya melihat dari pembinanya kayak nggak mau gitu loh. Oh gitu ya. Kayak cuman terpantau kok ini gitu. Kamu besok suruh jadi ini, kamu jadi calon ini gitu loh. Tapi pembina itu punya pandangan seperti itu bukan tanpa alasan. Pasti ya, pastinya kamu sudah dilihat, ini dia potensi di bidang ini, dia potensi. Jadi manut saja ya. Terima kasih untuk pembina OSIS Manpat Kebumen, karena seorang pembina itu harus tahu potensi anak binaannya, terus tahu. Sekarang Mas Zuhrul.
Mas Zuhrul, apa motivasi terbesar Mas Zuhrul sehingga bisa mau ikut pencalonan kontestasi dalam ketua OSIS ini? Apa memang didorong oleh temannya tapi sebenarnya setengah hati atau bagaimana Mas Zuhrul? Coba. Sebenarnya saya ini jadi calon ketua OSIS. Iya. Yang pertama bukan karena paksaan atau Betul. dipanggil. Sebenarnya saya juga dari diri saya sendiri ada kemauan, karena pas di SMP saya juga calon. Oh gitu, dari SMP ya, dari SMP. Oke, baik. Terus? Pas dari SMP itu saya calon, cuman nggak kepilih. Oke. Suara. Jadi insya Allah saya ingin mencalonkan diri lagi, agar kedepannya juga biar ini jadiin saya pengalaman. Oke, betul. Terus nanti buat bekal saya kalau kuliah. Terus? Intinya mengasah aja sih Pak. Mengasah potensi. Oke, baik, terima kasih. Jadi sudah pernah punya pengalaman ya di waktu SMP dia sudah dicalonkan dan gagal ya. Mungkin kampanyenya kurang masif kan. Di sini kamu harus kampanye sebaik-baiknya. Online ya? Online dulu ya? Iya, oh gitu. Nah sekarang udah online, kamu masih punya kesempatan untuk mengkampanyekan diri kamu sendiri, terutama bertiga ini. Silahkan jual diri, bukan jual diri ya. Silahkan eksplorasi kemampuan kalian di depan anak-anak untuk bisa menarik perhatian mereka sehingga memilih di antara kalian bertiga. Ada lagi yang mau disampaikan, Zuhrul? Nggak ada. Oke, intinya mengasah potensi. Sekarang share. Silakan. Pertanyaan saya sama, apa motivasi terbesar kamu sehingga mau mengikuti kontestasi pemilihan ketua OSIS ini? Motivasi saya juga punya motivator ya. Motivasi. Dia seorang motivator dan dia juga perempuan, seorang ketua OSIS. Jadi saya terinspirasi bahwa beliau ini mempunyai relasi yang cukup banyak gitu, berpengaruh di lingkungan sekitar gitu, seorang influencer gitu. Jadi saya saya muncul motivasi bahwa saya pengen jadi ketua OSIS, tapi ternyata tahun ini saya diberikan kesempatan sebagai calon ketua OSIS. Saya terima karena saya ingin membuktikan bahwa saya ingin mewujudkan impian saya gitu. Dan juga mungkin saja kalau saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya bisa membantu sekolah untuk menertibkan siswa-siswinya, untuk membuat program baru yang program baru untuk memaksimalkan kinerja siswa-siswinya gitu loh Pak. Iya. Baik, di antara 3 calon ini kamu ini sendiri ya perempuan. Itu kamu nggak merasa minder? Tidak Pak. Oke, bagus. Nah, ini yang kita butuhkan, orang-orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi untuk menjadi pemimpin ya di Manfaat Kebumen. Oke, dari niat kalian bertiga itu sudah cukup menyenangkan lah. Artinya tidak ada keterpaksaan, ada keinginan untuk mengabdi, ada keinginan untuk mengasah potensi, ada keinginan untuk membantu madrasah mensukseskan program-programnya. Itu suatu hal yang harus dimiliki oleh anak-anak muda, jiwa-jiwa milenial seperti kalian semua. Nanti silahkan di masa-masa kampanye, nah itu kalian bisa mengeksplorasi apa yang kalian mampu di depan teman-teman kalian. Mudah-mudahan itu bisa mendongkrak perolehan suara ya Pak Direktur ya. Mendongkrak pemilihan suara ketika sudah pemilihan ketua OSIS dilaksanakan. Barangkali hanya sampai di sini obrolan singkat saya dengan para 3 calon ketua OSIS yang akan berkontestasi besok pada hari Sabtu tanggal berapa ya? 9 September. Pas hari olahraga. Pas hari olahraga. Itu satu kebetulan sekali. Jadi biar semangat ya. Nah, kita mengadakan pemilihan ketua OSIS di hari olahraga. Jadi semangat olahraganya biar tertuang di situ ya. Kira-kira begitu Pak Direktur ya. Nah, mungkin nanti akan ada episode-episode lagi yang akan kita siapkan untuk bagaimana kalian berkampanye. Kalau sekarang kan cuma saya ingin tahu namanya siapa, kelasnya dari mana, kemudian tujuannya apa, visi misinya apa. Kalian nanti bersama calon pasangan masing-masing, insya Allah kita akan buatkan satu episode yang lain
di mana kalian bisa kampanye di situ. Dan yang terpenting di antara bertiga ini harus punya yel-yel paling tidak. Sudah siap kah yel-yelnya? Belum. Nah, masih ada kesempatan untuk buat yel-yel nanti, karena nanti yang akan bikin seru itu nanti yel-yelnya. Meskipun itu tidak akan tidak akan berpengaruh besar. Itu hanya untuk memeriahkan pesta demokrasi dalam satu peristiwa yang bernama pemilihan ketua OSIS. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada pembina OSIS Manfaat Kebumen, juga wakakasiswaan dan teman-teman ini yang sudah mau ikut berkontestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.